Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para penggemar dan pecinta sinetron Roda-Roda Gila dimanapun Anda berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya guys ya. Jumpa lagi bersama Cinta Nara, dimana akan membahas alur cerita sinetron Roda-Roda Gila, yang tentunya alur ceritanya semakin seru dan menarik lagi ya guys ya, untuk kita saksikan. Oke guys, sebelum lanjut ke pembahasan, mari kita doakan semoga kru dan juga pemain RRG selalu diberikan kesehatan dan keselamatan, dan semoga sinetron RRG secepatnya bisa bersaingnya di rating teratas. Amin. Oke guys, kita lanjut aja ke pembahasannya, dimana saat ini Pak Aryo dan juga Bu Kalina, dimana saat ini mereka berdua merasa sangat senang, apalagi dengan Pak Aryo ya guys ya, dimana saat itu Pak Aryo dan juga Bu Kalina sedang ingin membeli mahar untuk pernikahan mereka berdua. Namun di saat itu, di tengah perjalanan mereka, Pak Aryo mendapatkan sebuah pesan dari Bu Melani yang mengatakan bahwa Pak Aryo harus secepatnya pulang. Jadi pada saat itu Pak Aryo menyangka jika Bu Melani akan menyerahkan ataupun membalik nama rumah Bu Melani ke atas nama dirinya. Yang dimana saat itu Pak Aryo pun bingung harus mengatakan apa kepada Bu Kalina. Yang dimana saat itulah Pak Aryo mengatakan kepada Bu Kalina bahwa dirinya ada rapat penting, yang dimana saat ini rapat tersebut tidak bisa ditunda-tunda lagi ya guys ya. Dan di saat itulah Bu Kalina pun merasa sangat terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Aryo saat itu. Yang dimana saat itu Pak Aryo pun merasa sangat bingung karena dirinya takut jika Bu Melani berubah pikiran, karena Pak Aryo mengira bahwa Bu Melani akan menyerahkan aset rumahnya saat ini. Yang dimana saat ini Pak Aryo tidak mengetahui jika dirinya saat ini akan dinikahkan dengan Aruna. Yang dimana saat itu Bu Kalina pun mengizinkan Pak Aryo untuk pergi secepatnya ke kantor, karena saat ini pihak kantor sangat membutuhkan Pak Aryo. Yang dimana saat itu Pak Aryo pun mengatakan kepada Bu Kalina bahwa dirinya sangat berterima kasih karena Bu Kalina sudah pengertian kepada dirinya. Yang dimana saat ini Kela pun merasa sangat malu karena saat ini barang brandednya pun telah habis ataupun sudah tidak ada lagi. Yang dimana saat itu Kela pun diejek teman-temannya karena Kela tidak berganti panti pakaian. Jadi mana saat itu Kela pun berinisiatif untuk meminjam baju bundanya, yaitu Bu Hera, di kamarnya. Jadi mana saat itu Kela pun langsung menuju kamar Bu Hera ataupun bundanya ya guys ya. Dan Kela pun langsung memilih baju milik bundanya yang sesuai dengan kriteria dirinya. Yang dimana saat itu Kela pun berusaha mencari perhiasan milik bundanya. Namun di saat itu Kela pun tidak menemukan perhiasan satupun milik Bu Hera saat itu. Yang dimana saat itu Kela pun berusaha terus mencari perhiasan milik Bu Hera ataupun bundanya ya guys ya. Dan saat itulah Kela pun sangat terkejut dimana dirinya membuka sebuah laci. Dan saat itu Kela melihat sebuah berkas dan membukanya dan membacanya. Yang dimana saat itu adalah surat perjanjian dimana sebagian harta milik Pak Tony adalah hak milik anak Bu Kalina. Yang dimana saat itu Kela pun merasa bingung harta yang mana akan diberikan kepada anak Bu Kalina saat ini, karena saat ini Kela mengetahui bahwa saat ini Pak Tony telah jatuh bangkrut habis-habisan ya guys ya. Jadi mana saat itu Pak Tony pun datang dan tidak sengaja melihat Kela ada di dalam kamarnya. Jadi mana saat itu Pak Tony pun merasa sangat kesal karena saat itu Kela memegang surat perjanjiannya tersebut. Jadi mana saat itulah Kela pun sangat terkejut dimana saat itu tangannya dipegang oleh Pak Tony.
Yang dimana saat itu Pak Tony pun langsung memberi isyarat kepada Kela untuk menaruh kembali berkas tersebut ke dalam laci ataupun tempatnya semula. Yang dimana saat itu Kela pun langsung menaruh berkas tersebut ke dalam laci. Yang dimana saat itu Kela pun merasa sangat takut dengan Pak Tony. Ya dimana saat itu Kela melihat raut wajah Pak Tony sepertinya sangat marah kepada dirinya karena telah lancang masuk ke kamarnya. Sementara itu Pak Aryo dimana saat ini Pak Aryo merasa sangat senang karena dirinya mengira bahwa Bu Melani akan menyerahkan semua aset rumah tersebut atas nama dirinya. Namun saat itu Pak Aryo pun sangat terkejut ya, dimana saat itu dirinya melihat begitu banyak orang di rumahnya. Ya dimana saat itu Pak Aryo pun langsung emosi ya, dimana saat itu dirinya melihat Niko dan juga Aruna di rumahnya. Ya dimana saat itu Pak Aryo pun mengatakan kepada Bu Melani kenapa ada Niko dan juga orang stres di rumah ini. Dimana saat itulah Niko pun merasa terpancing emosinya ya guys ya, dan mengatakan kepada Pak Aryo bahwa dirinya mengucapkan selamat datang di pernikahannya. Ya dimana di sisi lainnya dimana saat itu Elpano pun merasa sangat terkejut, dimana dirinya mengira Bu Melani mempersiapkan pernikahan ini untuk dirinya, tapi ternyata bukan. Bu Melani mempersiapkan pernikahan ini untuk Pak Aryo dan juga Bu Aruna. Dan sementara itu di sisi lainnya dimana saat itu Bu Kalina pun ada di sana ya guys ya. Bu Kalina pun mendengar semua perkataan mereka. Bu Kalina pun terlihat sangat sedih dan merasa tersakiti hatinya oleh kebohongan yang dilakukan oleh Pak Aryo kepada dirinya. Jadi mana saat itu Niko pun mengatakan kepada semua orang yang ada di sana ya guys ya, dan mengatakan bahwa Pak Aryo lah yang sudah menghancurkan kehidupan kakaknya Aruna. Dan selama 6 tahun ini kakaknya pun harus mengalami gangguan mental karena kehilangan anaknya. Yang dimana saat itu Elpano pun merasa terpancing emosinya, yang dimana saat itu Elpano pun mengatakan tidak mungkin jika papanya sekeji itu. Yang dimana saat itulah Bu Melani pun ataupun mamahnya Elpano membela Niko dan mengatakan kepada Elpano bahwa apa yang diucapkan oleh Niko itu adalah benar, bahwa Pak Aryo lah yang sudah merenggut kesucian Aruna. Yang dimana saat itu Pak Aryo pun mencari alasan ya guys ya, yang dimana saat itu Pak Aryo mengatakan bahwa Niko dan juga Aruna mengambil kesempatan karena mereka berdua hanyalah seorang gembel. Yang dimana saat itu Pak Aryo pun terus menerus ya guys ya membela dirinya, karena saat itu Pak Aryo tidak ingin jika kebusukan selama ini dirinya pendam akan terbongkar semua di hadapan mereka. Yang dimana saat itulah Jihan pun mencoba untuk membela Niko dan juga Aruna dan mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Niko itu adalah semua benar. Yang dimana saat itu Pak Aryo pun merasa sangat terkejut dan dirinya tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Jihan. Ya dimana saat itu Jihan pun mengatakan bahwa kemarin ada 2 karyawan Pak Aryo yang datang ingin menemui Elpano. Namun di saat itu Elpano tidak ada di rumah dan sehingga bertemu dengan dirinya dan juga Bu Melani. Yang dimana saat itu karyawan tersebut mengatakan bahwa saat ini Pak Aryo tidak bisa menghandle semua pekerjaan di perusahaannya, dan karyawan tersebut pun menceritakan kepada dirinya bahwa 6 tahun yang lalu Pak Aryo ada kasus pelecehan dengan seorang karyawannya yang bernama Aruna. Yang dimana saat itu Pak Aryo pun mencoba membela diri
dirinya ya, dan mengatakan sandiwara apa yang Jihan lakukan saat ini. Dimana saat itu Elpano pun merasa sangat emosi dan kesal kepada papanya. Yang dimana saat itulah Elpano meminta kepada Pak Aryo ataupun papahnya ya untuk diam. Dan di saat itulah Kelvin pun mengingat kembali dan mengatakan bahwa dirinya pernah bertemu dengan Pak Aryo. Jadi pada saat itu Pak Aryo sedang menarik Bu Aruna dan mengatakan bahwa Bu Aruna adalah istrinya, yang mengatakan bahwa saat ini istrinya tersebut mengalami gangguan mental karena kehilangan anaknya. Yang dimana saat itulah dirinya mengurungkan semua niatnya untuk membantu Aruna, karena saat itu Pak Aryo mengatakan bahwa Aruna adalah calon maaf ya guys ya, istrinya. Jadi mana saat itu Pak Aryo pun merasa sangat kesal dan mengatakan kepada Kelvin bahwa Kelvin tidak ada urusan apa-apa dengan dirinya. Yang dimana saat itu Bu Melani pun merasa sangat emosi dan sangat sakit hati ya kepada Pak Aryo. Dan saat itulah Bu Melani pun menampar Pak Aryo dan mengatakan bahwa selama ini dirinya kurang apa kepadanya. Dirinya selalu bersandar kepada Pak Aryo setiap dirinya ada masalah. Yang dimana saat itu Elpano pun merasa kesal dan mengatakan bahwa papahnya tidak cukup dengan satu orang wanita saja. Dan di saat itulah Bu Melani pun merasa sangat penasaran dan bertanya kepada Elpano siapakah wanita-wanita tersebut. Yang dimana saat itu Elpano pun mengatakan bahwa Bu Kalina. Yang dimana saat itu Mika pun merasa sangat terkejut dan mengatakan dalam hatinya bahwa tidak mungkin jika Bu Kalina ataupun mamahnya ada hubungan dengan Pak Aryo. Yang dimana saat itu Pak Aryo pun merasa sangat terkejut ya guys ya, dan semua orang yang ada di sana. Dimana saat itulah Bu Kalina muncul di hadapan mereka semua dan mengatakan kepada Pak Aryo bahwa Pak Aryo adalah seorang lelaki bajingan. Dan Bu Kalina pun mengatakan bahwa Pak Aryo adalah penipu besar. Dan begitupun dengan Bu Melania, di mana saat itu dirinya sangat terkejut melihat Bu Kalina mengatakan hal itu kepada Pak Aryo. Oke guys, setelah itu Bu Kalina pun langsung menarik Mika dan mengajaknya untuk pulang. Di mana saat itu Bu Kalina mengatakan bahwa Mika tidak boleh berhubungan ataupun berdekatan dengan Elpano, karena dirinya tidak ingin jika anaknya berhubungan dengan seorang anak penipu seperti Pak Aryo. Yang dimana saat itu Mika mengatakan bahwa dirinya tidak ingin dipisahkan dengan Elpano dan mengatakan kepada mamahnya bahwa Elpano tidak salah apa-apa. Yang dimana saat itu Pak Ardi pun mengatakan kepada Bu Kalina dan mencoba untuk menenangkannya ya guys ya. Dan saat itulah Pak Ardi mengatakan bahwa Elpano tidak salah apa-apa. Yang salah adalah Pak Aryo, orang tuanya. Ya dimana saat itu Pak Ardi pun mencoba untuk membela Mika ya guys ya, karena Pak Ardi mengetahui Mika sangat mencintai Elpano dan begitu pun dengan Elpano.